Kita berrekop ya kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bab ke 27. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Lah judulnya redaksi hadis nih. Dan masih erat kaitannya ya dengan 3 bab sebelumnya. Bab ke 24. Ya 24 itu bab menangis karena takut kepada Allah. Bab ke 25-nya bab takut kepada Allah. Bab ke 26 babul intiha anil ma'asinya yang terakhir kemarin. Bab 26 ini ada 3 hadis yang pertama menggambarkan beliau dan apa yang dibawanya, hanya disebutnya risalah kenabian itu ya. Beliau menggambarkan beliau dan risalah kenabian, yaitu ancaman ya. Di hadis yang pertama itu ancaman berat itu dari Allah bagi yang tidak taat, itu intinya. Kemudian yang kedua hadisnya menggambarkan beliau dan umatnya. Ya, umatnya itu digambarkan seperti laron serangga yang berburu gitunya, berburu menuju api oleh Rasulullah dihalangi. Nah, kemudian yang ketiga hadisnya ya inilah orang yang berhenti dari berbuat dosa. Ya, orang yang berhenti dari berbuat maksiat itu muaranya akhirnya menjadi seperti yang digambarkan di hadis nomor 3. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang Islam yang sempurna, yang paling utama, seorang muslim sejati itulahnya. Nah, muaranya ke sini, berhenti dari berbuat dosa itu menjadi seperti ini ya, seorang muslim yang orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu 3 hadisnya dalam ini judul berhenti dari berbuat maksiat. Ini masih ada kaitan dengan bab tentang takut kepada Allah, itu berhenti dari berbuat maksiat. Gitu ya, takut kepada Allah itu dengan berhenti dari berbuat maksiat, atau sebutan singkatnya hijrah berarti. Nah, sekarang bab yang ini ya, yang ke-27 juga masih ada kaitan gitunya dengan bab takut kepada Allah. Babnya berupa redaksi hadis. Ya, di mana ini di muqaddimah kitab ini, kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan metode Imam Bukhari menulis kitabnya, yang termasuk dalam memberi judul. Nah, Imam Bukhari itu ya dalam memberi judul, kalau judul yang diinginkan lah katakannya itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, Imam Bukhari suka menjadikan ayat Quran sebagai judul. Nah, tapi bukan sedang membahas ayat Qurannya, artinya menjadikan ayat Quran sebagai judul. Nah, kalau tidak ada di Quran, ada di hadis, nah redaksi hadis dijadikan judul ya, seperti di bab ini contohnya. Kalau tidak ada dalam hadis, ternyata ada ucapan sahabat, jadikan judul. Tidak ada, turun lagi ke tabi'in gitu ya, ucapan tabi'in.
Kalau tidak ada, nah barulah judulnya itu Imam Bukhari membuat redaksi sendiri. Nah kalau di bab ini sekarang, ya inilah Imam Bukhari ya, judulnya Babu Qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab sabda Nabi. Ini bukan sedang membahas hadis nih ya, sedang membuat judul nih. Imam Bukhari ini memberi judulnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Law ta'lamuna ma'a'lamu, andai saja kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, pasti kalian sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan pasti lebih banyak menangis. Judulnya demikian. Hadisnya ada dua di bab sekarang ini ya. Hadisnya ada dua redaksi hadisnya sama persis dengan judulnya. Nu bieu tah hadisna teh. Aduh ampun ya. Ya kita baca dulu nih hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ta'lamuna ma'a'lamu, persis redaksi judulnya sama persis. La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Kemudian hadis kedua, an Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Sama hadisnya dua, redaksinya persis sama. Hanya yang pertama hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Kalau yang kedua hadisnya diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Ya, jadi redaksi hadisnya utuh laginya, bukan potongan. Utuh itu sabda Rasulullahnya yang ada di hadis yang ada di sini. Sabda Rasulullah SAW-nya diambil semuanya, ditempatkan menjadi judul. Nah, adapun kaitan bukan kaitan sihnya, tidak secara langsung gitulah Imam Bukhari-nya mengatakan bahwa hadis ini masih ada kaitan. Tapi kalau melihat judulnya, artinya Imam Bukhari bukan hanya satu bab tentang takut kepada Allah itu 20 bab 24, 25, 26, 27 artinya ya. 4 bab nih Imam Bukhari membahas tentang takut kepada Allah. Nah, ini dulunya mengulang sedikit tentang takut kepada Allah ini kan apa namanya ya, takut itu kan rasa itu perasaan ya, takut. Nah, dimana kalau rasa artinya ini urusannya dengan hati, karena rasa takut itu ada di dalam hati. Dan ternyata ini kan mengulangnya di beberapa di bab ke-25 kalau nggak salah, takut kepada Allah itu wajib karena Allah memang memerintah manusia itu untuk takut kepada Allah. Nah, di mana rasa takut terhadap atau kepada Allah ini akan diberi pahala apabila hal itu memang mengamalkan perintah Allah. Dan sebaliknya artinya al-jaro'ah sebutnya ya, al-jaro'atu 'alallah, berani kepada Allah. Nah, ini sebagai penyakit hati atau ininya kalau tidak ada rasa gitu ya. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah itu dosa berarti. Ya, tidak ada rasa takut kepada Allah itu dosa. Ini hal yang paling mendasarnya lah gitu ya. Nah, adapun bab ke-26 kemarin ya, berhenti dari berbuat maksiat. Mengapa berhenti? Karena takut kepada Allah itu kan akibat, katakanlahnya akibat atau lanjutan.
Karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka nah ininya apa namanya sih ya, aplikasinya lah gitu ya ke dalam amal perbuatan itu menjadi hijrah, berhenti dari berbuat maksiat. Itu akibatnya, itu akibat dari rasa takut yang ada di dalam hatinya. Nah, di dalam bab ini intinya Rasulullah SAW itu menanamkan, Rasulullah sendirinya menanamkan rasa takut itu ke dalam hati kaumnya tentunya atau umatnya. Nah, di mana hal ini juga disabdakannya oleh Rasulullah SAW ketika kebetulan juga nih yang kedua nih ya di hadis ini kan, kalau isinya samalah pokoknya hadisnya seperti yang tadi nih, sekali lagi terjemahnya. Andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian lebih banyak menangis. Ya, pasti kalian akan sedikit tertawanya. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu hadisnya nih ya. Nah, oleh Imam Al-Bukhari sendiri hadis ini diriwayatkan berulang-ulang di beberapa bab ya, yang saya lihat diantaranya nih ya, di aplikasi nih Imam Bukhari memuat hadis ini dalam Kitabul Jumat. Judulnya adalah memperbanyak sodakoh pada saat terjadi gerhana. Nah, ternyata yang lebih panjang itunya hadis ini. Nah, di sini kita baca nih ya hadisnya. Terjemahnya saja nih ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan sholat bersama banyak sahabat. Beliau berdiri di dalam sholatnya dengan memanjangkan lama berdirinya. Jadi pada waktu sholat gerhana artinya Rasulullah membaca surat yang cukup panjang. Kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya. Nah, rukunya juga lama berartinya. Nah, biasanya disesuaikan memang ya. Kalau baca suratnya yang panjang, rukunya juga lama. Kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya. I'tidalnya juga lama, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya, namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya, lama sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rokaat kedua seperti pada rokaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Kemarin ada pertanyaan. Ada pertanyaannya, nantilah lihat nih apa bisa dijawab sekarang atau enggak nih ya. Kemudian beliau menyampaikan khutbah gerhana, itunya rangkaian ibadah gerhana itu ada khutbah gerhananya. Beliau bertahmid, memuji Allah dan mengagungkannya, lalu bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak terjadi gerhana disebabkan mati atau hidupnya seseorang. Nah, karena di zaman Rasulullah itu kejadian gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak kandung Rasulullah SAW, sehingga para sahabat berpikiran anak Rasulullah SAW meninggal langit langsung gelap, itu padahal gerhana itu nggak ada kaitan. Langit saja gelap itu kan, ini kan gerhana matahari ini ya. Ya, anak Rasulullah SAW meninggal itu langit saja langsung gelap.
Nah, Rasulullah menyampaikan di dalam khutbahnya, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak terjadi gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana maka banyaklah berdoa. Nah, ininya jadi ada khusus waktu berdoa ketika terjadi gerhana. Nah, itu termasuk salah satu saatul ijabah. Ketika terjadi gerhananya di situ ada saatul ijabah, artinya waktu di mana doa pasti dikabulkan. Ya, artinya manfaatkan gitu ya, apabila terjadi gerhana itu berdoa. Agak sedikit keluarlahnya dari konteks ini. Banyak yang menyelenggarakan, artinya apabila terjadi gerhana banyak di masjid-masjid itu yang mengadakan ibadahnya gerhana, mulai dari takbir kan, takbiran seperti takbir hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan sholat gerhana, lalu khutbah gerhana. Kemudian, nah setelahnya ini yang banyak terjadi di kita itu, entah karena satu lagi, ini kan yang sekarang kita baca ini di dalam bab memperbanyak sodakohnya ketika terjadi gerhana. Jadi ada berdoa, ada sodakoh khusus terkait kejadian gerhana. Malah di hadis lain Rasulullah memerintahkan sodakohnya itu yang besar, sodakohnya kalau ketika terjadi gerhana. Rasulullah sampai memerintahkan sampai membebaskan seorang hamba sahaya, pasti mahal sih ya, hamba sahaya pasti mahal. Artinya pahalanya tadi berdoa ketika terjadi gerhana itu saatul ijabah, waktu doa pasti dikabulkan. Kemudian sodakohnya juga sodakoh gerhana, pasti ada bedanya pahala dengan ya sodakoh pada umumnya lah gitu ya. Ini khusus sodakoh terkait dengan kejadian gerhana. Nah, Rasulullah memerintahkan sing gede sodakoh gerhana mah, bahkan sampai membebaskan hamba sahaya. Ini yang banyak terjadi ininya di beberapa tempat, entah karena terkait sodakohnya, ingin bersodakoh gitunya ketika terjadi gerhana. Banyak yang membuat makanan. Jadi beres sholat gerhana teh, nah eta muraktima beres gerhana teh rame we makan-makan, eta ngadoana iraha lebar. Sayangnya dilewatkan, wah gerhana kan bisa jadi 1 tahun penuh gak kejadian gerhana mungkin. Atau dalam 1 tahun ada beberapa kali kejadian gerhana lah gitunya. Jadi gerhana ini kejadian khusus lah gerhana mah. Nah, ada berdoa, ada sodakoh. Nah, ini berdoa ya nih kadang-kadang ya ada lah waktunya sebentar gitu ya. Ada waktunya sebentar itu beres sholat, khutbah gerhana, berdoa paling sebentar. Ada yang tidak langsung gitu karena opieun. Jadi meriah acara gerhana teh. Jadi meriah acara gerhana teh dengan banyaknya makanan. Mungkin semua yang membawa makanan ini itu ya itulah berniat sodakoh gerhana. Sararea anu kapikir teh kitu. Nu ngayakeun kopina, nu ngayakeun kuehna, nu ngayakeun naonna, jadi rame gerhana teh kudu geus sedih tah ieu gerhana mah. Dan sodakohnya juga teknis, berarti teknis nih ya. Teknis sodakoh. Kalau sodakoh gerhana tentu sodakohnya itu pada waktu terjadi gerhana. Misalnya kalau gerhana matahari siang, gerhana mataharinya siang gitu nya, selesai gerhana sodakohnya malam, kaitan atuh eta mah
sudah lepas, gerhananya sudah habis. Atau gerhananya sore, sodakohnya pagi, acan atau mencek orang. Ini bukan sodakoh gerhana. Sodakohnya ketika terjadi gerhana, seperti berdoanya ya. Berdoa itu terkait dengan berdoa waktu terjadi gerhana itu ketika terjadi itu saatul ijabah. Sangat sayang gitu kalau dilewatkan. Tangan beres khutbah tuluy kena kopi. Tuluy kena opieun sampai berdoanya lupa lebar pisan gitu. Ini banyak ya terjadi nih pelaksanaannya demikian. Dan sebetulnya kan sodakohnya sendiri, misalnya katakan kalau di masjid mengisi kenceleng masjid ya gitu kan terjadi gerhana, padahal tidak, teknisnya tidak mesti seperti itu. Itu dengan supun 5 juta mah saya atur kenceleng teletik. Atuh kan di Jawa terbatas pasti. Misalnya kalau nih ya, orang itu punya uang di tabungan lah gitunya. Tetapkan saja pada waktu kejadian tersebut saya sodakohkan sekian, misalnya uangnya masih di bank, masih di rekening. Tapi yang dia katakan demikian itu uangnya masih di bank tapi sudah disodakohkan. Ya sudah disodakohkan pada waktu terjadi gertamun gitu mah bisa gede. Karena kencel kata 5 juta udah boleh asup. Mata kan kencel 2.000 hanger. Tuh kan dawam sih kejumaahan 2.000. Pada teknisnya uangnya tidak di tangan gitu tapi ada di tabungan. Pada waktu gerhana tersebut tetapkanlah oleh diri sendiri itu saya sedekah sekian, meskipun uangnya masih ada di bank, letakkannya di tabungan, tapi itu sudah disedekahkan. Kan tidak mesti lalu sedekahnya ini lalu disalurkan disampaikan kepada siapa, ada kenceng masjid ente langsung dibikeunan sok bra. Nya kenceng masjidnya kapan sih ini sedekah jamaah gitunya yang sedekah yang memasukkan uang ke dalam kenceng masjid, terus ini disampaikannya kapan kemana, kan bukan saat itu juga kan. Padahal teknis bisa demikian gitunya. Bisa demikian itu meskipun tidak mesti itulah, tidak mesti langsung diterima oleh siapa pada saat itu. Sama zakat fitrah juga sama gitulah dengan teknis demikian gitunya. Jadi tidak ada kesulitan sebetulnya. Kalau membagikan zakat fitrah itu waktunya memang terbatas setelah sholat subuh sebelum sholat id kan pendek. Sementara beras aya 2 ton sok kumaha ngabagikeun anak. Kalau saat itu pada waktu dalam rentang waktu tersebut gitunya harus sudah diterima oleh mustahik, nggak akan bisa. Padahal kan bisa teknisnya itunya oleh amil zakat pada waktu yang pendek tersebut. Tetapkan saja misalnya 1 kintal si Anu, 1 kintal si Anu, masa menit mau 2 ton mah tuh. Sakintal kan 20 orang. Tetapkanlah di dalam waktu tersebut. Artinya beras, kalau beras sih bentuknya ya beras ataupun uang lah zakat fitrah nih ya. Uangnya, berasnya masih ada di tangan amil zakat, tapi itu sudah dialih statuskan menjadi milik mustahik, hanya belum sampai ke tangan mereka. Itulah teknisnya ya, termasuk ini nih di dalam ini nih hadis yang sedang kita bacaan ya oleh Imam Al-Bukhari, dimasukkan ke dalam bab memperbanyak sedekah saat terjadi gerhana. Itu tadi asa ngeganggu oke gitu, karena kenapa pelaksanaannya di seperti ini jadi rame gitu, gerhana teh kuduna ge sieun gitu harusnya. Nanti lah lanjutkan ya.
Dan tidak terjadi gerhana hanya karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian mendapati gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat, dan bersodakohlah. Ini isi khutbah nih ya, ini isi khutbah Rasulullah nih. Wahai anak Adam, ya wahai umat Muhammad. Kemudian beliau meneruskan khutbahnya, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang melebihi, bahasanya di sini cemburunya, murka sebetulnya. Tidak ada yang kemarahan atau murkanya lebih besar daripada Allah saat Allah melihat hamba laki-laki atau hamba perempuannya berzina. Nah ini nih ya, ujungnya yang ini, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Nah di dalam hadis yang lainnya tentang kejadian gerhana ini, itu waktu sholatnya, ketika sedang sholat gerhana, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah neraka yang pertama kali diperlihatkan, kemudian surga. Nah ini nih yang Rasulullah meskipun bukan hanya itunya, karena banyak hal gaib yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang dimaksud, andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui. Nah iya, bahasa Arab di sini pakai lao tehnya, lao ya lamu artinya nggak akan kejadian. Lao ya lamuna, kalau saja orang-orang tahu artinya nggak akan kejadian tahu. Karena beberapa nggak seluruhnya juga ya. Karena kalau perkara gaib seluruhnya termasuk Allah juga gaib. Tapi Allah belum menampakkan dirinya. Allah belum menampakkan diri kepada siapapun. Belum pernah ada yang melihat Allah berarti. Tapi surga, neraka sudah diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian malaikatnya, yang bagi orang Islam itu kan malaikat itu termasuk salah satu rukun iman yang harus dipercayai tentang malaikat. Juga pernah itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Khususnya malaikat Jibril. Dia yang sering itu kan sering pastinya yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ternyata 23 tahun itu jadi nabi. Rasulullah SAW itu hanya 2 kali melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Ya, hanya 2 kalinya Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Di antaranya waktu Isra Mi'raj, itu waktu kalau datang kejadian Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril disebutnya, Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj itu kan masih di Mekahnya. Ketika Rasulullah masih di Mekah, kejadian Isra Mi'raj, atap rumahku terbuka, lalu masuklah seseorang, kemudian membelah dadaku, dibelek gitu, dada Rasulullah dibedah, kemudian dicuci, dikuras. Setelah bersih, kemudian orang ini membawa satu wadah dari yang terbuat dari emas berisi iman dan hikmah, lalu dituangkan ke dalam dadaku, lalu ditutup lagi. Dimasukkannya, dipenuhi gitu dada Rasulullah itu dengan iman dan hikmah, kemudian ditutup lagi, baru dibawa. Sebesar apa nih yang datang? Ya, sebesar apa nih yang datang? Ini malaikat Jibril ternyata yang kemudian kan membawanya Isra Mi'raj. Sebesar apa? Ya masuk rumah Nabi sebesar manusia berarti. Ini kan masuk ke dalam rumah Nabi, atapnya terbuka, kemudian ada yang masuk lalu membelek.
Kalau malaikat aslinya singgah di bumi, wah atuh ngarempeyak kemudian bumi itu sebut nanti pejet tah rata deplek diinjak malaikat. Waktu datang ke rumah Rasulullah kemudian menuntun Rasulullah ke Masjidil Aqsa, kemudian Isra itu di berjalan malam hari ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj artinya dibawa naik. Jadi dua etape lah gitu. Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik. Nah setelah di sana baru malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Kalau masih di bumi tidak heureun, bumi nage moal cukup. Setelah melewati 7 lapis langit, baru malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ternyata Rasulullah menggambarkan gagah luar biasa. Malaikat Jibrilnya pakaiannya pun berkilau lah, bericak burinong bukan. Pakaian malaikat Jibril itu Rasul melihatnya warna hijau dan sebagainya lah gitu. Dalam wujud aslinya gitu, ukurannya semua malaikat itu besar. Nah ini diantara kalau dalam beberapa perang Allah kan menurunkan bantuan berupa malaikat. Itu pun bukan wujud aslinya. Kalau malaikat singgah ke bumi, ngerempeyak ke bumi, pasukan yang tidak nampak oleh manusianya, Allah menurunkan pasukan untuk membantu Rasulullah dan para sahabat berperang. Ya berubahlah ukuran menjadi seperti manusia, hanya tidak nampak oleh para musuhnya. Ayeuna teu pupuguh pan golepak pada ditakol ke malaikat. Ke malaikat takol gitu golepak ke paeh teu naon-naon. Kalau ini diantaranya, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, ini disampaikan di dalam khutbah gerhana, di mana pada waktu sholat gerhana tersebut Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan surga. Kalau mau kita anggap spesifik yang itu saja gitunya. Di dalam khutbah tersebut Rasulullah menyampaikan, kalau saja kalian melihat neraka seperti yang aku lihat, kalau saja kalian melihat surga seperti yang aku lihat, semua loba heureuy hirup teh, geus moal lain semua loba, geus moal bisa heureuy hirup, semua bisa seuri moal lah. Ya seperti apa kan mengerikannya neraka, seperti apa kan menariknya surga. Geus teu hayang seuri hirup deh. Ini maksudnya masih, makanya ini kalau melihat susunan babnya ini masih ada kaitan itu dengan takut kepada Allah, karena pada akhirnya sebetulnya yang disebut takut kepada Allah itu adalah azabnya. Ya, pada akhirnya yang disebut takut kepada Allah itu takut azabnya, bukan zatnya, karena zat Allah itu kan indah. Ini kalau zatnya ya, zat Allah itu kan indah, bahkan lebih indah dari surga. Kalau surga ciptaannya, Allah lebih indah sebagai penciptanya. Jadi bukan zatnya, termasuk juganya kalau di dalam yang kemarin yang takut kepada Allah itu kan wajib karena Allah memerintah. Di antaranya dengan ayat inilah yang ittaqullah, banyak tuh di dalam Al-Quran ayat yang demikian. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Pada akhirnya yang apa sih yang harus ditakutkan itu dari Allah itu apanya? Yang harus ditakutkan dari Allah itu ini adalah azabnya. Nah Rasulullah SAW di sini, di dalam hadis ini di akhir khutbahnya itunya, di akhir khutbahnya Rasulullah SAW menyampaikan potongannya dimasukkan oleh Imam Bukhari di bab sekarang. Di bab sekarang ini itu inilah metode Imam Bukhari, judul hadisnya 2, isinya sama persis, nggak ada bedanya.
Ini yang bagian akhirnya dari khutbah, karena kalau khutbah gerhananya kan mulai dari tadinya bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan terusnya tidak terjadi gerhana karena meninggal mati atau mati atau lahirnya seseorang. Nah ini di ujungnya nih Rasulullah bersabda demikian karena waktu sholatnya itu Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan surga. Ini kejadiannya juga pernah nih beberapa kalinya saya sampaikan. Kalau nggak salah di riwayat Muslimnya yang Rasulullah itu pada waktu ruku gitunya, pada waktu ruku Allah memperlihatkan neraka bagi Rasulullah SAW. Itu seolah-olah benar-benar nyata gitu ya, api nerakanya itu mau menjilat atau membakar wajahnya. Rasulullah itu refleks, kaget, lompat ke belakang, menghindar. Itu kan ya refleks lah gitunya, begitu melihat ada api di depan kemudian lompat ke belakang. Kemudian tidak lama Allah memperlihatkan surga, Rasulullah lompat lagi ke depan. Dan terlihat oleh para sahabat itu seperti meraih sesuatu. Nah, kemudian ditanyakan oleh para sahabat, mengapa gitunya waktu ruku itu lompat ke belakang, lompat lagi ke depan, terus seperti meraih sesuatu. Jangan-jangan para sahabat berpikir ini sholat gerhana seperti itu caranya. Berarti sholat gerhana begitu, aclok-aclogan. lompat ke belakang kemudian lompat ke depan. Nah Rasulullah menerangkan ketika aku lompat ke belakang itu Allah memperlihatkan neraka. Ya seolah-olah benar-benar nyata gitu ya, neraka itu ada di hadapannya dan apinya mau menjilat wajahnya. Ya refleks berarti lompat ke belakang menghindar. Dan ketika Allah memperlihatkan surga, Rasulullah lompat ke depan. Hayang ngabus berarti gak jalan dat sugan ya berenebus ke surga geunah pisan geus mau balik deui geus ka dinya mah lah geus ka surga masahan yang keluar deui. Ya dan terlihat seperti meraih sesuatu itu Rasulullah menerangkan di dalam surga, ya surga itu adalah taman. Ya surga itu adalah taman gitu ya, artinya tertata rapi indah lah itu taman. Ada kita saja taman yang dibuat oleh manusia banyak yang indah itu kan membuat taman, ya apalagi surga. Di dalamnya aku melihat ada pohon anggur yang sedang berbuah dan waktunya dipetik. Pasti kan ada anggur di surga mau pentil heula, meureun atuh da lila nu komo melak heula siga padadang ya bener melak anggur lila. Siga nanti anggurna teh geus aya we tinggal metik pokona mah atuh pentil heula mah lila meureun komo urang kudu nyeborna mah. Aku melihat ada pohon anggur yang itu berbuah nyala waktuna panen lah mun di urang mah nya. Dan kalian melihat aku seperti meraih sesuatu itu, nah aku bermaksud mengambil anggur tersebut. Aku ingin mengambil satu butir saja gitu. Andai, nah ini berandai-andai Rasulullahnya, andai ternyata kejadian misalnya ada satu butir anggur yang bisa hadir sekarang di dunia. Andai aku bisa mengambil satu butir saja anggur tersebut, lalu aku bagikan kepada kalian semua, maka kalian akan berkesimpulan gak ada urusan dengan dunia. Artinya ingin segera anggur, tinggalkanlah urusan dunia mah. Benci orang anggur yang buru-buru maut dah. Begitu merasakan anggur surga kelepak pe maut genah sigana teh geus dunya malah tinggalkeun. Itu diantaranya ya yang kejadian salat gerhana ini nih ya, yang dimuat oleh Imam Bukhari di bab sekarang ini adalah bagian akhirnya. Karena di dalam salat gerhana tersebut Rasulullah diperlihatkan ya melihat dirinya, melihat surga, melihat neraka.
Ini diantara ya gaibnya, ini diantara perkara gaib yang oleh Allah diperlihatkan. Banyak perkara gaib yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Adapun Allah sendiri yang maha gaib belum. Ya Allah tidak akan menampakkan diri. Allah baru akan menampakkan diri itu di akhirat bagi kepada penghuni surga. Ada beberapa ayatnya kalau nggak salah ya di pembahasan tentang apanya, di mana Allah itu kan sudah tidak peduli lah itunya. Allah sudah tidak peduli, Allah sudah apa namanya ya, bahasa kitanya Allah itu nanti itu tak acuh lah sebut kepada orang-orang yang intinya orang-orang yang tidak percaya adanya pertemuan dengan Allah. Ada beberapa ayat tuhnya yang menyatakan demikian nih tentang sing sugan atau ayatna hijinya. Mudah-mudahan ketemu. Ayat surat Yunus ayat 7. Innallazina la yarjuna liqa'ana warodu bil hayati dunya watma'anna biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Iya berat tuh ayatnya giniannya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, memang tidak percaya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan, yang mereka tidak percaya, tidak menginginkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia tersebut, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami. Kemudian surat Yunus ayat 11 ayat 15, ini surat Yunusnya berulang-ulang nih tentang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kemudian surat Al-Furqan ayat 21. Nah mereka yang tidak menginginkan, cek Allah telege, tidak menginginkan pertemuan dengan Allah. Emang Allah mau bertemu dengan mereka? Mereka tidak menginginkan lalu Allah maksa. Ngeunah cek Allah teh ngeunah teh harayang teuing. Ini masih banyaknya ayat tentang ini nih, tentang pertemuan dengan Allah nih ya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lebih dari 20 ayat nih tentang pertemuan dengan Allah. Ayat surat Al-An'am ayat 31. Qad khasirul ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah, banyaklahnya ayat yang kurang lebih demikian itunya. Ini kalau dicari dari ini, dari apa namanya, dari keywordnya liko gitunya di dalam bab ini, terjemahannya teh meeting. Meeting gitu dengan Allah nanti. Meeting dengan Allah. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Ini sedikit penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di kitab Fathul Bari ini, di dalam bab ini juga ternyata tidak terlalu banyak nih. Ya, tidak terlalu banyak menjelaskan, karena intinya Rasulullah menyabdakan demikian, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Kalau melihat hadis yang hadis ini ya diriwayatkan di dalam kejadian sholat gerhana. Nah ternyata Rasulullah menyabdakan demikian setelah sebelumnya pada waktu sholat gerhana itu Rasulullah melihat surga dan neraka. Di antaranya kan ketika melihat surga, Rasulullah ada beberapa nih penjelasan Rasulullah tentang neraka seperti apa. Nanti di kitab Burikok ini juga ada tentang surga, neraka, dan hadisnya banyak.
sifatul jannah, sifatun nar gitu. Sifatul jannah wan nar nanti ada di kitab Burikok ini ke depan. Hadis-hadis yang menerangkan kurang lebih lah neraka seperti apa, surga seperti apa, dan hadisnya cukup banyak nanti. Nah, di antara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu, aku melihatnya ketika diperlihatkan neraka kepadaku, aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya itu perempuan. Ketika ternyata bukan semuanya, kebanyakan perempuan. Tapi kan ada hadis yang menerangkan seperti ini. Akan datang satu masa, ini termasuk, bahkan ini termasuk ciri-ciri kiamat nih ya. Termasuk ciri-ciri kiamat. Ciri kiamat yang disebutkan oleh Rasul itu banyak. Di antaranya bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan itu sangat jauh perbandingannya. 1 berbanding 50, satu orang laki-laki, perempuannya 50. Entah kalau mau lah si untuk payu kalem itu nareangan kalem sok mun ka urang gitu rek saha ge masuk sial teh sok mun ka urang rek saha merukan. Ya dari perbandingan tersebut ya pantaslah kalau kebanyakan penghuninya perempuan. Ya memang kondisinya kan antara laki-laki dan perempuan memang lebih banyak perempuan. Tapi biar bagaimanapun kan, biar bagaimanapun ya masuk neraka itu karena durhaka. Dan Rasulullah menyebut salah satu yang spesifiknya mengapa gitunya, mengapa banyak perempuan yang masuk neraka itu disebutnya kufronul asyir. Kufronul asyir itu perempuan yang durhaka terhadap suaminya. Yaitu seperti ini. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, maka istrinya mengatakan, tidak pernah sedikit pun aku mendapatkan kebaikan dari suamiku. Piraga salah sekali menjual gitu dan pernah sugan naon gitu salah gitu bori eta awak lintuh mas ronco mah liara awak lintuh mas ronco beri ngomong sugan menang kahadean saeutik boga sakalaki teh nos eta lintuh teh di paraban ku saha atuh ku tetanggana gitu. Karena ya mungkin ketika dalam kondisi marah gitu ya sampai terlontar kata-kata demikian, seolah-olah gitu suaminya ini tidak pernah memiliki kebaikan apapun. Artinya keterlaluan gitu ya kalau sampai demikian. Itu diantaranya, diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kondisi di dalam neraka itu ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Di hadis lain banyak yang menerangkan kondisi neraka seperti apa. Di antaranya itu yang berdesakan itu kan, di dalam neraka itu berdesakan, sementara surga malah lengang. Sampai nanti di dalam surga itu, jadi nantinya setelah di dalam surga, setelah di akhirat, Allah menciptakan makhluk baru untuk jadi penghuni surga, karena surga kekurangan penghuni. Lowong surga mah mun motoran di dieu mah panggih jeung jelema teh iraha sage atuh da eta na ge skalana ge satu penduduk teh berapa kilometer gitu tah kakara aya panggih deui jeung istana di surga mah pokona motoran nepi ka beak bensin itu panggih gitu teh jeung jelema teh iraha tuh panggihna engke we jumaah padahaya waktuna itu panggih di dalam surga mah ya waktuna ngariung. Ya surga itu kosong, lengang, kekurangan penghuni. Seperti yang juga sejalannya dengan ayat yang mengatakan walakinna aksaron nasi la yashkurun. Walakinna aksaron nasi la yu'minun.
Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Artinya jauh lebih banyak yang tidak beriman dibandingkan dengan yang beriman. Ya, berdesak-desakanlah di dalam neraka. Dia tuh jeung panas, jeung harudang, jeung disiksa jeung silisiku. Jeung silisiku. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani-nya. Dari kata-kata ini lao ya'lamu lao ta'lamun, karena ini kan Rasulullah bentuknya khutbah gitunya langsung kepada para sahabat. Lao ta'lamu nama a'lamu, andai kalian tahu apa yang aku ketahui. Nah, yang dimaksud dengan yang diketahui di sini adalah ma yata'allaku bi uzmatillahi wantiqomihi, yaitu tentang ini benar nih kalau khutbah ini Rasulullah bersabda seperti ini memang setelah ketika sholat gerhananya itu melihat surga dan neraka. Nah, yang dimaksud dengan apa yang beliau ketahui itu ma yata'allaku bi uzmatillah, yaitu tentang keagungan Allah. Dari surganya saja sudah terlihat. Artinya kita bisa bisa mengambil perbandingan banyak hadis yang membandingkan antara surga dan neraka dan dunia. Di kitab Burikok ini di awal-awal juga ada kan, judulnya Imam Bukhari itu adalah perbandingan dunia dan akhiratnya, meskipun akhirat yang dimaksud adalah surga bukan neraka. Perbandingan dunia dan surga, atau secara umum di hadisnya memang membandingkan dunia dan akhirat. Di dalam hadisnya Rasulullah menggambarkan perbandingan dunia dan akhirat itu ibarat seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, lalu dia angkat jarinya. Nah, kehidupan dunia itu ibarat air yang nempel di jarinya berapa banyak. Sementara akhirat itu lautan, samudra seluruhnya. Artinya kan bukan untuk dibandingkan, masa perbandingan yang seperti itu. Perbandingan dunia dan surga lah gitunya. Akhirat itu kan surga, siapa yang ingin ke neraka. Perbandingan dunia dan surga itu ibarat seseorang mencelupkan jarinya, satu jarinya itu ke dalam lautan lalu diangkat. Tak perbandingan itu berarti jumlah air dunia itu ibarat air yang nempel di jarinya, sementara surga wah itu sama lautan, samudra seluruhnya. Dan banyaknya hadis-hadis yang menggambarkan demikian. Nah, di dalam hadis ini Rasulullahnya yang dimaksud yang aku ketahui itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bi'uzmatillah, itu kemahaagungan Allah. Ya, termasuk dengan indikasi itunya adanya surga dengan perbandingan yang tadi lah, salah satunya ya Rasulullah menggambarkan perbandingan dunia dan surga seperti itu. Nah, setelah melihat surga bukan bisa jadinya bagi Rasulullah itu artinya kan benar-benar sangat terasa gitu kemahaagungan Allah. Ya, sangat terasa itu kemahaagungan Allah setelah Allah memperlihatkan surga dengan perbandingan seperti yang tadi. Kemudian yang keduanya apa yang Rasulullah ketahui di sini adalah satu gitu ya, tentang kemahaagungan Allah. Yang kedua wantiqomihi mimman ya'sihi, dan azab Allah bagi yang maksiat. Itu Rasulullah melihat neraka. Ya, bagaimana banyaklah ayat ataupun hadisnya yang menerangkan bagaimana mengerikannya neraka. Ini yang Rasul sampaikan, kalau kalian tahu surga seperti apa, neraka seperti apa.
pasti lebih banyak menangis dibandingkan, atau pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau saya bisa gambarkan begininya, kalau lebih banyak sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kan masih ada kaitan dengan soal takut. Kalau tadi kan yang disebut takut kepada Allah kan bukan takut zatnya. Zat Allah itu tidak mengerikan, justru zatnya Allah, wujudnya zatnya, cek orang Sunda mah jirimna indah Allah teh. Nah, Rasulullah menyabdakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya Allah, jadi zatnya apa sih yang ditakuti? Bukan zatnya. Ini yang ditakutkan. Artinya takut di sini satu, takut tidak kebagian surga. Masa nggak takut tidak kebagian? Ya, takut tidak kebagian surga itunya. Nah ya, dasar sawios di emper nage asal di surga atau di emper mah di luar meureun teu kabagean. Da di dunya ge galandangan nu sari di emper mah. Bae galandangan gede mah galandangan surga nya beda deui da mah di luar. Itu ada yang mengatakan demikian siga nu heureuy tapi jadi serius sebetulnya. Serius dalam arti begini, orang yang mengatakan demikian enggak akan serius beramal. Nah, asal we atuh amal nage. Kayak di nage dengan amal seperti ini paling kebagian di emper, nah penyebutnya gitu baik di emper nage nggak akan ada kalau begitu semangat beramal. Padahal di hadis ini yang menerangkan tentang tingkatan surga. Di surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Dan yang tertinggi, yang terhebat, yang terbaik adalah surga Firdaus. Cirinya diantaranya dari surga Firdaus lah mata air sungai yang mengalir di semua tingkatan surga. Artinya yang paling dulu merasakan kan, karena mata airnya di sana kehandapna pengacakan. Di Rojayan atau ke orang itu sudah di Ojayan dah ku penghuni surga Firdaus mah. Kan ngojayan lagi lo bagaya tiap hari dia mati lelap belum mau apa di itu tenang weh ngojay gitu tuh bisa. Bayar gaya punggung, gaya katak. Ayo nu gaya karbit, kerebek gitu. Begitu nggak jelang lep kerebek kita sih gak karbit bukan apa. Komo surga panghanap lama kiruh tambah cair lagi tambah atau 11 surga 100 tingkatan itu. Tadi hadis ini Rasulullah menyabdakan setelah menerangkannya tingkatan surga yang demikian, fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Artinya jangan tanggung-tanggung kan, minta yang terbaik. Ini malah mengatakan nahwiyos di emper nage dasar. Artinya kan kalau seseorang yang meminta surga Firdaus kepada Allah kan harus menyesuaikan diri kan, amalnya harus seperti apa. Itu mendorong, itu artinya mendorong beramalah sampai silakan surga Firdaus juga oleh Allah akan diberikan. Kalau memang amalnya pantas, kalau balasannya surga Firdaus sebutnya mau dikoretkeun ku Allah nya atoh we Allah mau loba ka surga Firdaus we. Kan gitu nanti kenyataannya kan sudah digambarkan oleh Rasulullah, surga malah kekurangan penghuninya. Sampai Allah menciptakan makhluk baru di surga, entahlah seperti apa, hanya nanti makhluk baru yang Allah ciptakan di surga gitu. Alien kah? Atau di situ teh tangga aja kita alien teh anu Men in Black.
Aduh kumaha, tapi ada hadisnya yang menerangkan demikian. Neraka penuh sesak, sementara surga lengang. Karena kebanyakan manusia itu berarti masuk neraka. Nah di hadis barusan Rasulullah itu memerintahkan, mendorong itu manusia itu ya, apabila minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nah ini kan apa tidak takut tidak kebagian itu, apa tidak takut tidak kebagian surga? Kalau dengan azabnya sudah pastilah itunya. Kalau sudah dengan azabnya, apa tidak takut dengan azab Allah? Enggak akan ada yang menyebutkan berani sebetulnya. Di sini duanya yang disebutkan nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, apa yang aku ketahui itu apa sih itunya? Rasulullah kan menyabdakan demikian. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, nah apa sih yang Rasulullah ketahui dan tidak diketahui oleh orang lainnya, oleh umatnya lah gitu ya. Ya itu apa yang gaib berarti. Kalau di hadis yang hadis ininya yang ditempatkan itu kejadiannya setelah gerhana, nah pada waktu sholatnya Rasulullah itu melihat, diperlihatkan kepada Rasulullah neraka seperti apa. Nah, tadi bahkan kan benar-benar seolah-olah nyata itu apinya mau menjilat wajah Rasulullah sampai beliau itu lompat karena kaget. Dan di surga itu Rasulullah sudah menerangkan taman yang ya indahnya pasti di luar jangkauan manusia bisa menggambarkan indahnya surga seperti apa, nggak akan kesampaian, akal manusia nggak akan sampai membayangkan. Nah ini yang dimaksud kalau kalian mengetahui itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemahaagungan Allah, itu bagian surganya. Kemudian wanti komihi mimman yasihi, dan azabnya bagi yang durhaka kepada Allah. Wal ahwalillati taqau indan nazai wal mauti wa fil qabri wa yaumal qiyamah. Nah ini semuanya sudah diperlihatkan ya kepada Rasulullah nih. Apa yang Rasulullah ketahui itu adalah al-ahwalul, yang ketiganya, satu tentang uzmatullah, kemahagungan Allah. Dua, wantiqomihi mimma yasihi, azab Allah bagi yang durhaka. Kemudian yang ketiga, al-ahwalul lati taqau indan naz'i wal mauti, apa yang terjadi ketika manusia itu mengalami mati. Ya kalau di satu hadisnya kan Rasul juga sudah menerangkan, apabila sudah sampai sudah tiba waktunya seseorang meninggal, maka malaikat maut itu akan mendatanginya. Dan orang yang akan dicabut nyawanya ini melihat malaikat maut itu datang. Dia melihat malaikat maut itu ukuran fisiknya sejauh mata memandang. Kepada orang yang soleh, itu hadisnya cukup panjang nih yang menerangkan hadis ini. Apabila orang yang akan dicabut ruh atau nyawanya ini orang yang soleh, malaikat ini sudah membawa kain kafan dari surga yang harum tentunya. Manusia jasadnya kan dikafani, ruhnya juga ternyata dikafani. Malaikat membawa kain kafan dari surga yang harum, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata panggilan itu sudah diucapkan ketika seseorang, orang yang solehnya mau dicabut nyawanya. Dan itu juga nanti kan yang kata-kata tersebut ya ayat di surat di ujung Al-Fajrnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika, pulanglah, digenah pisannya, pulanglah kalian kepada kamu kepada Tuhanmu. Ya irji'i ila rabbiki ila rabbiki, atau komo gitu mah rodiyatan mardiyah, kamu sendiri ridho dan dalam keadaan diridhoi. Terus ayat nanti
Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke surga. Panggilannya tanya, panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu sudah diucapkan oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya. Itu puguh ruh itu langsung kekenyet yang keluar tina jasadna. Dan memang benar kan Rasulullah menggambarkan bahwa ruh orang yang soleh ketika dicabut oleh malaikat maut itu seperti, ini Rasulullah menggambarkannya seperti mencabut selembar rambut dari dalam tepung. Benar nggak gelasarnya? Ya, rambut dari dalam tepung. Hayu sudah tubuhnya ya. Siap sudah. Hayu sudah ke surga atuh puguh ti buburannya kekejat teh sayang keluar, begitu dicabut sedikit saja sudah. Ya itu kan semudah itunya mencabut selembar rambut dari dalam tepung. Tapi tetap sakitnya dicabut nyawa itu ada. Bahkan Rasulullah mun bisa malah umatku mah jangan merasakan sakit itunya ketika dicabut nyawa, biar aku saja yang mewakili semuanya. Tapi nggak bisa, semua yang dicabut nyawa itu merasakan sakitnya. Meskipun secara jasad manusia melihat ini jasadnya tersenyum, jasadnya pada itu tuh udah nyeri maruhna. Jasadnya mah tersenyum, jasadnya meninggal bahagia ya kan. Meninggal bahagia, meninggal dengan tenang. Padahal nyeri nu soleh ge nabi saja merasakan sakit. Bahkan Nabi mengatakan demikian, mun bisa malah geus saja mah tong ngarasakeun nyeri itu dicabut nyawa teh. Nah, adapun kepada orang yang durhaka, car ke mana? Ayo, setong meron, ezok ditarik ulur si gandung ngurek. Si gandung ngurek meron cabut seeutik, tahan itu. Pek sok rek ka iraha. Leuleus sia sakedeug deui ge. Cek da malaikat maut teh. Tungtungna mah benar kan, ya sebutlah kehabisan tenaganya karena mereka enggak mau mati. Melawan lah itunya, tarik oleh malaikat maut. Tali kan malaikat itu ningali gitu, tahu ukuran malaikat saya dikumaha murukan kuat saya gituan. Yang malaikat itu pengalaman atau ngorek. Pengalaman ngorek pas nyangut. Pengalaman pas nyangut tarik. Justru seni nanti didinya tuh buru-buru dicabut. Ulur deui. Tarik deui, ulur deui. Sensasi. Sensasi we hirupna teh lah. Ngan saukur sensasi sakitu we nya ngeunahna teh. Nah, Rasulullah al-ahwal teh kedahsyatan. Itu dahsyat sejak proses itu dicabut nyawa itu peristiwa dahsyat bagi seseorang. Ya Rasulullah menggambarkan sakitnya nggak bisa diterangkan lah, kurang lebih begitu ya. Rasulullah menggambarkan ketika dicabut nyawa, kemudian ketika di alam kubur, dan tentu puncaknya nanti pada hari kiamat. Karena kan Rasulullah sudah melihat surga dan nerakanya. Kan itu akhir dari perjalanan manusia itu ya, kalau tidak di surga di neraka. Nah, Rasulullah sudah diperlihatkan semuanya kepada Rasulullah. Nah, kalau kalian tahu ini yang ketiganya dahsyatnya proses mungkin lahnya. Dahsyatnya proses kematian, kemudian alam kubur dan hari kiamat. Nah, adapun wa munasabatu kasratil bukai wa qillatul dohaki, adapun kaitan banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa pada bab sekarang ini adalah wal muradu bihi at-takhwif. Maksud Rasulullah SAW itu menanamkan rasa takut. Ininya maksud Rasulullah SAW itu menyabdakan pasti kamu lebih banyak sedikit lebih banyak sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Ya bukan harus begitu sebetulnya. Jadi hirup teh melankolis atau begitu mah sendu ayo
tinggal itu kerung udah sedih asa teh kudu kitu udah hirup mah. Maksudnya menanamkan rasa takut. Rasulullah sendiri orangnya humoris. Rasulullah pikir resepeun Rasulullah mah nggak ketili ku sahabat keur buru kusunu keur sedih tapi kahayangan gitu mah. Rasulullah orangnya humoris, Rasulullah suka gitu, suka apa namanya, suka bercanda. Iya Rasulullah mah tuh akhlaknya sempurna Rasulullah mah. Pikar sapeun sebutnya teh wajahna ge wajah sedekah Rasulullah mah kan. Ini maksudnya menanamkan rasa takut seperti ayat apanya itu tentang gerhana juga, tentang gerhana itu ayat, ayatnya apa nih ya? Ayatnya yang Allah mengadakan kejadian gerhana itu sama dimaksudnya yaitu untuk menanamkan rasa takut kepada kalian. Kejadian gerhana itu sebetulnya itu sangat jelas menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di dalam khutbahnya tadi kan Rasulullah menyebutkan matahari dan bulan itu adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah Allah mengadakan kejadian gerhana itu ayat mana atunya kayak sugan ayat kalau nggak salah liyu khawifakum bihima, apa itu ayat atau hadis itunya yang redaksinya demikian. Allah hendak menanamkan rasa takut dengan kedua benda tersebutnya dengan kejadian gerhana. Teu anu mananya. Eta ayat eta untuk menanamkan itu, untuk menanamkan rasa takut. Nah, makanya bab ini kalau dilihat dari rangkaiannya dari bab 24, 25, 26, 27 ini sekitar takut kepada Allah. Nah, yang hukumnya wajib yang kemarin juga tadi saya tekankan bahwa ya takut ini kan rasa gitu kan, rasa takut artinya rasa ini adanya di dalam hati. Kalau rasa takut kepada Allah itu ada di dalam hati, itu kedudukannya gitu, bahkan puncak gitunya, puncak dari segala-galanya. Rasa takut kepada Allah itu puncak dari segala-galanya, seperti yang ini disabdakan oleh Rasulullah, inna a'lamakum wa akhsyakum, sesungguhnya yang paling mengenal, yang paling tahu Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Ini rasa takut ini kedudukannya tinggi, berarti pahalanya besar. Demikian juga sebaliknya, kalau al-jaro atau Allah, kalau tidak takut kepada Allah berarti ini dosanya juga besar. Yang disebut munkaratul qalbi judulnya secara umumnya, kemunkaran perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati. Kalau di dalam hati seseorang tidak ada rasa takut kepada Allah, itu dosa besar. Dan sebaliknya kalau ada rasa takut kepada Allah, itu pahalanya besar, ya bahkan puncak. Tadinya puncak dari segala-galanya itu adalah menjadi orang yang takut kepada Allah. Nah, rangkaiannya Imam Bukhari ini di dalam pembahasan ini mulai dari bab 24, 25, 26, 4 babnya sekitar takut kepada Allah. Bereslah, anggaplah kalau dianggap satu rangkaian pembahasan tentang takut kepada Allah ini 4 bab sampai bab ke 27. Nanti di bab ke 28, ya inilah kita burikok, karakternya ya kita burikok. Bab ke 28 nantinya neraka itu dipenuhi dengan kahayang jeung karasep, judulnya ya.
neraka itu dipenuhi lah dilingkupi oleh yang sesuai dengan kahayang jeung karesep. Tah ge lamun surga sabalikna di asana mah di bab berikutna teh. Ya di bab 28 nanti nih bab hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dilingkupi dipenuhi dengan hal-hal yang sesuai, yang cocok gitu dengan kahayang jeung karesep. Itu kan seringnya soal etamanya saya ungkap itunya. Nah, ternyata nu kitu teh identik, berarti identik dengan neraka manuk itu yang sesuai dipenuhinya dilingkupinya itu dengan hal-hal yang sesuai dengan kahayang jeung karesep jelema di luar ketaatan, berartinya yang bukan ketaatan kepada Allah. Ada kudu karakter itu ya tah. Nya kitu teh identik jeung neraka. Terus lah 21 tanya ini sekali lagi nih, kalau ini melihat susunan babnya itu yang Bukhari-nya ini tentang takut kepada Allah, mulai dari bab ke-24 dengan judul menangis karena takut kepada Allah, bab ke-25-nya takut kepada Allah, bab ke-26-nya berhenti dari maksiat. Itu kan masih rangkaiannya. Takut kepada Allah itu hijrah, berarti pindah gitunya dari yang buruk ke yang baik. Ya berhentilah dari berbuat maksiat. Itu sebagai indikasi itu takut kepada Allah. Berarti kenapa berhenti dari berbuat maksiatnya? Takut kepada Allah. Nah yang di dalam bab ini ya seperti penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada akhirnya maksud Rasulullah SAW menyampaikan demikian itu wal muradu bihi at-takhwif. Rasulullah maksud Rasulullah dengan hal demikian itu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah. Tosah gitunya nanti nih bab kedepannya adalah tentang neraka itu identik dengan kahayang jeung karesep.